Halo Sobat Kepo, tahu nggak sih kalau di Gereja Katedral setiap Jumat pertama jam 9 pagi diadakanlah baptis bayi. Nah, ngomong-ngomong baptis bayi, kita langsung tanya ke Romonya aja yuk. Romo lagi ngapain? Ini lagi baca buku, kitab hukum kanonik. Nah, ini salah satu kitab hukum dalam gereja. Oh, ngomongin tentang hukum dalam gereja. Ini aku mau nanya tentang baptisan. Oh, boleh. Kemarin kan aku lihat tuh Romo lagi baptisin bayi. Betul. Itu apa gunanya sih, Mo? Kenapa harus baptis bayi? Kan bayi nggak tahu apa-apa tuh, Mo. Oh, jadi gini, untuk baptis bayi kita harus tahu dulu satu, apa makna baptis itu? Apa tuh, Mo? Nah, makna baptis adalah saya bukakan di sini. Oke. Ini ada di dalam kitab hukum kanonik kanon 849. Tulisannya begini, baptis pintu sakramen-sakramen yang perlu untuk keselamatan. Entah diterima secara nyata atau sekurang-kurangnya dalam kerinduan, dengannya manusia dibebaskan dari dosa, dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah dan digabungkan dengan gereja. Jadi dari sini kita dapat paham bahwa dengan baptisan orang diselamatkan dan diterima sebagai anak-anak Allah. Nah, mengapa kemudian baptis bayi menjadi penting dalam gereja Katolik? Karena anak akan diselamatkan. Maka wujud tanggung jawab orang tua adalah memberikan yang terbaik untuk anak. Nah, untuk makanan, minuman, pakaian saja diberikan yang terbaik. Masuk sekarang tentang keselamatan tidak diberikan yang terbaik. Karena itu harus dari bayi ya. Betul, itu untuk keluarga Katolik wajib untuk membaptiskan anaknya dari bayi itu sendiri. Selain yang kedua, ini adalah dari segi tradisi, baptis bayi itu bukan berlangsung baru-baru saja, tetapi sudah sejak abad kedua. Lama banget. Nah, makanya itu sejak zaman bapak-bapak bangsa itu sudah ada. Dan dalam kitab suci ada dasarnya juga. Kalau merujuk pada beberapa pengalaman, itu kita bisa baca kitab suci, terutama bisa dilihat nanti di sini. Nanti kamu boleh baca dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 15. Di sini ditunjukkan seorang yang bernama Lydia. Nah, ia dibaptis bersama dengan seisi rumahnya. Nah, seisi rumahnya termasuk adalah anak-anaknya. Termasuk yang bayi-bayi. Betul. Gitu. Yang kedua, juga dari Kisah Para Rasul bab 18 ayat 8, seorang yang bernama Krispus, kepala rumah ibadat, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang juga mendengarkan pemberitaan Paulus dan menjadi dibaptis. Dan yang ketiga, ada lagi? Ada, banyak. Wow. Yang ketiga adalah dari 1 Korintus. 1 Korintus bab 1 ayat 16, di mana Paulus membaptis Stefanus dan juga seisi rumahnya termasuk anak-anak. Dari tadi tuh ada kata-kata yang diulangi, seisi rumahnya. Betul, itu salah satu indikasi. Tetapi bahwa secara tradisi yang terikot sungguh itu ada di abad kedua. Maka sejak abad kedua ini sebagai sebuah tradisi dan kita mengimani tradisi yang sama dengan para rasul kan. Maka itulah mengapa baptisan bayi bukan hanya baru-baru saja atau sebuah pemaksaan, tetapi ini unsur iman yang terus untuk dibagikan kepada generasi-generasi selanjutnya. Jadi ada dua alasan itu. Satu, lebih alasan karena ini adalah keselamatan dan orang tua punya tanggung jawab moral untuk memberikan keselamatan pada anak. Yang kedua, secara tradisi sudah ada sejak abad kedua. Oh, oke, gitu teman-teman. Dan kita sambil jalan aja ya, Mo? Boleh, mari. Kita ke sana.
Romo, kita sekarang di mana sih? Apa sih di belakang ini? Nah, ini adalah salah satu buku baptis. Nah, di gereja katedral, terutama di museumnya, ada ini buku catatan baptis yang pertama. Wow, yang baptis yang kanan atau yang kiri itu? Atau sama aja? Ini yang matrimoni, berarti ini yang pernikahan, ini yang baptisan. Oke. Jadi setiap orang yang dibaptis pasti akan direkod di sebuah buku baptis. Dan di sini ada juga nama orang tua dan wali baptis. Begitu. Wali baptis itu apa sih, Mo? Wali baptis itu jadi gini, dia sebagai saksi formal yang menyaksikan bahwa anak atau orang dewasa yang telah dibaptis itu benar-benar dibaptis secara Katolik. Tetapi tugasnya bukan hanya sebagai saksi formal, dia juga sebagai teman diskusi, teman ngobrol dari orang tua, terutama dalam pendidikan iman anak. Kan dalam pernyataan janji baptis, janji perkawinan, orang tua akan mengatakan bersedia untuk mendidik anak dalam iman Katolik. Nah, salah satu wujudnya baptisan. Nah, tetapi kan ini tugasnya belum selesai nih, orang tua masih nemeni mereka, anak-anak ini supaya tumbuh dalam iman Katolik. Nah, supaya dia punya teman ngobrol, teman yang selalu mengingatkan, butuh wali. Nah, itulah fungsi wali baptis. Berarti nggak cuma nemenin pas lagi baptisan doang ya? Betul. Oke. Maka dalam kitab hukum kanonik disebutkan ada syarat-syaratnya. Dalam kanon 874 disebutkan salah satu syarat utamanya dia sudah menerima sakramen inisiasi. Inisiasi itu apa, Mas? Sakramen baptis, krisma, dan ekaristi. Oke. Supaya apa? Supaya nanti bisa mengarahkan si bayi atau anak ini memasuki sakramen-sakramen. Ya kalau misalnya dia sendiri nggak pernah ngelakuin itu, ya gimana cara nuntunnya ya? Betul. Oke. Itu salah satu syarat yang pertama. Yang kedua, ini juga tidak terkena suatu hukum kanonik yang dijatuhkan atau dinyatakan secara legitim. Maksudnya apa? Dia tidak sedang dalam dosa besar yang membuat dia terekskomunikasi dari gereja. Karena apa? Nanti ngarahin si anak ini supaya masuk anggota penuh gereja. Pokoknya si walinya ini tuh harus bener lurus gitu ya, Mo ya? Betul. Oke. Dan yang ketiga, telah berumur genap 16 tahun kecuali umur lain yang ditentukan oleh uskup diosesan. Emang ada umur lain? Ya, sesuai dengan ketentuan dari keuskupan. Oh, itu ntar video sendiri ya? Iya, nanti. Oke. Kita bikin konten sendiri itu buat itu. Itu fungsi wali begitu. Oke. Ya. Yaudah, kita sambil jalan ke tempat lain. Boleh, mari. Nah, tadi Mo, kan kita udah ngomongin tentang pentingnya baptisan, lalu tentang wali baptis ya, Mo. Betul, wali nah, baptis. setelah anak itu dibaptis, setelah bayi itu dibaptis, apa yang harus dilakukan orang tua, Mo? Jadi orang tua dan wali itu yang pertama, karena berperan dalam pendidikan iman anak, maka dia perlu untuk memberikan contoh konkret bagaimana berdoa, mengajak anak juga ke gereja, lalu bagaimana membaca kitab suci, sehingga anak terbiasa ada di dalam lingkungan yang seperti itu. Itu yang pertama, memberi contoh konkret. Yang kedua adalah memasukkan anak kalau sudah waktunya dalam kelompok atau bagian dari gereja. Misalnya kalau dia sudah anak-anak, bina iman anak, ketika remaja bina iman remaja, lalu putra altar atau putri sakristi, OMK, sehingga dia punya kebiasaan menjadi bagian dari gereja. Atau masuk komsos juga ya, Mo? Nah, itu juga bisa, itu sebagai bagian dari pengkaderan. Lalu itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengingatkan anak, terutama untuk sakramen-sakramen. Kan sakramen baptis belum selesai nih, masih ada komuni pertama. Nah, komuni pertama biasanya pada anak berusia ya kelas 4 lah, ya. Kelas 4 SD. Itu kelas 4 SD. 10 ya, 10-11 tahun ya. Betul, sekitar itu. Lalu nanti setelah itu masih harus krisma. Krisma umur 13, 14 atau usia-usia SMP, SMA. Nah, itu masih kewajiban orang tua untuk mengingatkan anak terus. Jadi ada 3 hal yang
perlu untuk diingat orang tua, memberi contoh konkret. Yang kedua adalah memasukkan dalam komunitas atau bagian dari gereja, dan yang ketiga adalah mengingatkan tentang sakramen-sakramen itu. Jadi nggak cuma abis baptisan selesai gitu doang ya, Mo? Ya, Oke. Oke, udah cukup panjang videonya dan udah cukup lengkap ya apa yang diomongin sama Romo. Thank you banget, Mo, udah meluangkan waktu, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Hai.